Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatid, para guru, para hujat, wabil khusus keluarga besar Shahibul Bait Bapak Haji Jupri sekeluarga, bapak-bapak jamaah Aurad surah Waqiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita sama-sama diundang oleh keluarga besar Bapak Haji Jupri dengan maksud dan tujuan jaluk minta doa dari kita semua, dari seluruh jamaah yang hadir. Yang pertama hajatnya yaitu untuk buka usaha, buka lapak ya, jasa pengiriman barang. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya yang kedua, minta doa supaya saudara Ojim, yaitu putra dari Bapak Haji Jupri, supaya cepat diberikan momongan, artinya supaya cepat dikaruniai anak, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak masalah. Yang penting kalau laki-laki jadi anak yang soleh, kalau perempuan jadi anak yang solehah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus selalu beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada yang bisa mengabulkan hajat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apapun yang terjadi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua keinginan menjadi satu, yaitu keinginan kita, rencana kita dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala sama, maka sesuatu itu akan terjadi. Tapi jika kita mempunyai suatu rencana, Allah berkehendak lain, maka yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita semua berharap jadi orang kaya, kita berharap menjadi orang alim, kita berharap menjadi orang yang gagah. Allah pun mempunyai rencana, mempunyai iradat sama dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Tetapi jika rencana kita tidak sama dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita inginkan kita menjadi orang kaya, kita ingin menjadi orang alim, kita ingin menjadi orang yang gagah, tapi kehendak Allah lain, ternyata kita hidup dalam keadaan tidak alim, tidak kaya, tidak gagah. Itu semua karena Allah yang mempunyai kuasa. Dan kita sebagai manusia
diwajibkan untuk selalu berikhtiar, bersyariat supaya mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menguji suatu kaum di batas kemampuan. Kemudian Allah tidak akan menyiksa terhadap suatu kaum selagi kaum itu mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selagi kaum itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan turunkan keberkahan dari langit di mana suatu kaum selalu beristighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh, tidak percaya kepada Allah, sehingga Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya. Kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Artinya istaghfiru, minta ampunlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kenapa Nabi Nuh berseru kepada kaumnya supaya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kaum Nabi Nuh selalu mengolok-olok dan mengejek kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tidak patuh. Sekian lama Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya sangat sedikit. Tidak percaya kepada Nabi Nuh, apalagi mempercayai Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Nuh berseru supaya kaumnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Dan jika telah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan air hujan, Allah turunkan keberkahan dari langit yang begitu banyak. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, kemudian Allah akan memberikan banyak harta dengan sebab berkah kita sering beristighfar, berdoa dan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berikan kita anak-anak yang soleh, Allah akan berikan pada kita keturunan yang soleh dan solehah, Allah berikan tanaman-tanaman yang subur. Ketika kita bertani maka hasilnya pun memuaskan. Apa yang kita tanam semua akan membuahkan hasil yang begitu bagus dan baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya Sohibul Bait Bapak Haji Jupri dan anaknya sekeluarga, tetapi kita semua yang hadir yang selalu istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo
jika seandainya suatu penduduk kaum istiqomah menjalani suatu thariqah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Dan ini semua adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang penting ketika kita berdoa yakin dan khusyuk bahwa doa kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita mulai dengan pembacaan berjanji dan marhaba sebagaimana yang telah kita rutinkan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dengan jumlah yang tiada terhitung pada yang bertugas di